Salam jumpa Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Channel ini saya beri nama Berbagi. Barangkali bukan soal menarik atau tidaknya ya, tetapi soal bagaimana kita bisa berbagi untuk saling melengkapi, saling membangun dan bertumbuh menuju kematangan hidup bersama ya. Nah, dalam video pertama ini saya akan berbicara tentang tema penerimaan dalam keluarga. Meskipun bisa nanti kita bawa juga ya dalam bingkai yang katakanlah lebih luas, terserah kita mau mengembangkan atau memperkayanya seperti apa. Nah, berangkat dari kenyataan hidup kita saja dulu, tentang apa yang biasa kita sukai, ya, apa yang biasa kita cari, yang kita impikan. Nah, jawaban kita barangkali bisa beragam ya, tetapi saya percaya intinya ialah bahwa yang kita cari itu biasanya yang katakanlah yang bagus, yang baik, yang indah begitu ya, dan seterusnya. Nah, umumnya kita seperti itu, dan itu terjadi juga dalam kehidupan keluarga. Hampir semua kita menginginkan yang namanya keluarga, terutama anggota keluarga yang bagus, yang baik, yang pintar, yang bisa diandalkan, yang bisa membanggakan keluarga, yang mapan, dan seterusnya. Nah, tetapi dalam banyak kenyataan, keluarga kita tidak selalu seperti itu ya. Nah, jadi keluarga kita itu tidak selalu mulus, ada saja yang kurang, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus itu bahwa memang tidak ada keluarga yang sempurna ya. Nah, tetapi mari sebentar kita melihat apa yang sering terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mungkin ada keluarga yang dari antara kita ya yang sungguh baik dan matang, yang dapat menerima semua tadi hal yang tidak kita harapkan itu ya. Tetapi masih banyak saya kira dari antara kita yang punya kesulitan, katakanlah menolak apa yang kurang dalam keluarga, yang tidak berkenan, dan bertanya-tanya terus mengapa begitu ya, dan jawabannya memang juga tidak datang-datang ya. Nah, dalam hal itu kita bisa melihat diri kita sedang berada di mana. Nah, apa yang mau saya katakan dengan ini? Nah, seringkali ketidakmampuan saya menerima semua kekurangan di sekitar saya, di luar diri saya, itu sebenarnya menggambarkan juga bahwa saya belum mampu sepenuhnya menjadi bagian dari orang lain, menjadi bagian dari realitas di sekitar saya. Bisa juga sih saya masih belum rendah hati ya. Nah, saya masih melihat diri saya itu lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Nah, ada di level yang lain misalnya. Nah, realitas setiap orang kita itu perlu kita sadari itu sangat luas ya. Kita mesti belajar mengerti dan menerima di situ daripada menghakimi dan menolak ya. Kita mesti belajar tenang dan damai dengan itu daripada menjadi
gusar dan justru mencerai-beraikan kita sendiri. Nah, tetapi pengalaman saya memang, dan inilah poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kadang ketidakmampuan saya menerima kekurangan, kelemahan, bahkan dosa orang lain adalah juga gambaran dari ketidakmampuan saya menerima hal yang sama dalam diri saya sendiri. Mungkin kita bertanya, ya, bagaimana bisa begitu? Saya tidak tahu apakah kita punya pengalaman ketika melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan. Nah, kita itu cenderung menyembunyikannya segera dan sedapat mungkin, begitu ya. Kita tidak ingin hal itu diketahui oleh siapapun. Itu normal ya. Dan yang kita tunjukkan kepada orang, bahkan orang-orang terdekat kita, semua yang baik ya, sedapat mungkin. Ya, alasan kita supaya kita dapat diterima dengan baik. Nah, tetapi bisa kita bayangkan bila kita semua melakukan hal itu, hal yang sama ini. Semua kita sama-sama berusaha menyembunyikan kekurangan kita. Dan seperti kenyataan sekarang, semua kita memakai masker itu, topeng, sandiwara, dan menyedihkan bahwa kita merasakannya tetapi juga nyaman dengannya. Nah, tetapi bisakah kita bayangkan bila dalam hidup kita itu tidak ada ruang bagi kejujuran, ya, di mana kita bisa mengungkapkan siapa kita sebenarnya, termasuk itu kekurangan, kelemahan kita, dan itu mendapat tempat, begitu ya. Ada orang yang kita yakini bisa mengerti, bisa memahami dan menerima itu. Bila kita hanya ingin menerima yang baik dalam diri kita, yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sangat rapuh ya, sangat rapuh. Kita belum matang. Karena itu memang seperti banyak pepatah mengatakan bahwa kekurangan, kesulitan, bahkan penderitaan itu akan selalu mengajari kita banyak hal. Itu akan mematangkan dan sampai memurnikan kita. Nah, termasuk yang bukan dari diri kita sendiri ya, juga yang kita terima dari, katakanlah, salah seorang dari anggota keluarga kita, atau bukan hanya salah seorang, kenyataan-kenyataan yang di luar harapan kita dalam keluarga kita ya. Seperti tadi saya katakan, itu realitas setiap orang itu sangat luas ya. Jangan kita melihat apa yang sekarang itu hanya sekarang, begitu ya. Tidak gampang tentu, tapi mungkin, begitu ya. Dan itu akan sangat membantu kita, mematangkan kita juga, bahwa kita ini semua bukan realitas yang sekali jadi ya. Itu realitas yang terus menjadi, begitu. Nah, jadi apa yang ada pada saya sekarang, ada pada saudara-saudari sekarang, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, positif, yang negatif, itu bukan hanya realitas yang sekarang, tapi itu juga dari masa lalu kita, itu juga dari keluarga kita, itu juga dari lingkungan sekitar kita. Nah, itu juga dari sekolah kita misalnya. Bahkan bisa juga kita katakan budaya kita. Nah, itu semua, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi zaman sekarang itu, saya bisa sebentar sudah berelasi dengan orang di luar negeri misalnya.
di Pulau Jawa sementara saya di Sumatera misalnya. Nah itu semua mempengaruhi kita, membentuk sesuatu di dalam diri kita, dan itu harus kita pahami, kita lihat dengan hati yang terbuka begitu ya, yang lebih matang tentunya. Nah, jadi melihat anggota keluarga kita juga kita harus melihatnya tadi seperti kita katakan lebih dewasa begitu ya. Nah, apapun kekurangan yang ada dalam keluarga kita, baik itu kita beri tempat ya, kita beri ruang di mana itu bisa dimengerti, bisa dipahami dan diterima dengan cinta terutama ya. Nah, dinamika ini akan membantu kita bertumbuh bersama lebih matang. Jadi bukan hanya sesuatu yang baik yang harus kita cari, harus kita syukuri bahkan ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saudara-saudari ingat betul itu kisah Ayub, itu sangat menarik ya. Dia katakan itu, kalau kita bisa menerima yang baik dari Tuhan, mengapa kita tidak bisa menerima yang buruk? Karena apa? Satu keyakinan kita, apapun yang Tuhan berikan itu, apapun yang kita alami di dalam Tuhan, kita akan menuju kematangan hidup bersama ya. Kita akan menuju kebahagiaan yang sejati, bukan yang superficial, bukan hanya sekejap saja, yang lebih dalam, katakanlah begitu ya, yang lebih dalam, lebih dewasa, matang, yang meyakinkan kita bahwa keluarga itu bukan hanya soal indah, soal damai, soal mapan begitu ya. Terutama yang kurang, yang tidak kita harapkan, itu yang seharusnya lebih mendapat perhatian kita, lebih kita rangkul ya, lebih kita sentuh dengan kemanusiaan kita, dengan cinta dan iman yang kita miliki. Itu poinnya ya. Jadi belajar kita, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, itu yang harus kita pelajari ya, bukan sebagaimana kita bisa mengasihi orang, tidak, tetapi dalam cara, dalam sudut pandang bagaimana Tuhan mengasihi kita, itu akan sangat membantu kita melewati batas-batas kesanggupan kita mengasihi orang, kesanggupan kita menerima orang, menerima keluarga kita, siapapun itu, termasuk keluarga lain, katakanlah saudara kita menikah, kakak kita menikah, dan bertambah anggota keluarga kita dari luar keluarga kita sebelumnya, dan itu tidak selalu gampang ya. Nah, di situ kita lihat bahwa bukan hanya yang baik saja bisa kita terima di situ ya, termasuk kekurangannya, semuanya bisa kita terima. Kita berjalan bersama menuju keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih matang seperti kita harapkan bersama, keluarga yang lebih dewasa dalam mencinta, dalam mengasihi Tuhan bersama kita.